Islam Kristen. Shalom. Shalom loh. Itu muslim ya teman-teman ya. Nah, Islam itu memang harus seperti itu kelakuannya. Jadi kita bisa menilai siapa setan. Kita naikkan lagi ya. Yang kelakuannya kayak setan. Amri. Ini kayak jemaat BSD nih. Jemaat setan mas ini. Halo, Umat Paulus. Halo, Umat Paulus. Nah, kan betul kan? Halo, Umat Paulus. Kenapa di film bokep itu manggil oh my god, yes, ayo. Ah, Om Mamat. Itu. Kalau penyembah setan, dia tadi membuktikan bahwa dia sering nonton film. ya begituan. Makanya dia tahu. Oh alah, kasian banget ya. Tuh ajarannya kan ketahuan dari situ. Menyembah setan pasti kelakuannya kayak setan, gitulah. Martin. Halo. Kenceng. Masih. Kak mau naik ntar tak tuh ada. Oh kirain. Nah ini aja. Gak bisa dijambak. Oh my goodness. Oh, selamat malam. Selamat malam. Mau tanya ini room apa ya? Biar bisa jelas gitu. Obrolan Ini masalah room apa Agatha. ini? Rumah Agatha. Room Agatha, room penginjilan. Oh, room penginjilan. Terima kasih. Perkenalkan, alhamdulillah saya Muslim sini. Ya saya ingin menjalin silaturahmi lah. Di sini saya tidak akan menghujat, saya akan mendengarkan saja. Ada mau ditanyakan Pak? Silakan. Oh iya Ibu, ini saya mau menyebutnya dengan Ibu apa ya? Mohon maaf. Bisa aja itu nama saya itu ada Agatha. Oh Agatha, ya Ibu Agatha ya saya ikuti ini. Gini Bu. Kalau yang mau ditanya Pak, silakan. Gini, dalam ajaran Injil Kristen itu kan saya mendengar itu ada penebusan dosa. Lantas kita ibadah untuk apa kalau dosa kita sudah ditebus? Begitu. Terima kasih. Oke, yang benar itu adalah penebusan akan. Penebusan. Ya, jadi manusia ditebus dari dosa. Ya. Jadi untuk apa kita ibadah? Nah, ibadah kita itu adalah kurban, yaitu apa? Ekaristi. Maksudnya Ibu? Iya, kurban. Ekaristi. Oh, kurban. Iya. Iya, jadi perjamuan kudus itu adalah kurban. Makanya konsep penebusan manusia akan dosa itu dengan cara kurban. Yang dilakukan orang Kristen itu ketika beribadah ya kurban. Setiap hari Minggu ke gereja itu untuk kurban atau ekaristi. Itu adalah penggenapan dari penebusan manusia di zaman perjanjian lama dengan cara apa? Membawa domba dikurbankan sebagai ganti yang harusnya kita yang mati digantikan oleh domba tadi sebagai kurbannya gitu. Jadi dosa kita dipindahkan ke hewan yang tidak berdosa tadi. Nah, korban itulah yang disembelih gitu. Makanya kita bisa tetap hidup. Dengan jalan demikian, kita manusia ini diperdamaikan lagi dengan Tuhan melalui kurban tadi. Nah, orang Kristen ini ibadahnya apa? Ya kurban. Masih tetap sama. Jadi yang dilakukan Yesus itu di kayu salib itu adalah kurban. Nah, makanya Yesus itu ketika dia menjelang kematiannya, menjelang dia disalibkan, dia melakukan perjamuan dan berkata seperti ini. Dia mengambil roti, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Lalu dia mengambil cawan juga yang berisi anggur, dia berkata, inilah darahku. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Ya. Tubuh dan darah ini diserahkan bagimu gitu. Jadi sebelum Yesus disalibkan itu dia menyerahkan tubuhnya, darahnya itu untuk dikurbankan sebagai ganti dari domba-domba kurban itu, domba sembelihan itu gitu. Makanya orang Kristen sekarang ini kurbannya itu yaitu roti dan anggur tadi, karena Yesus bilang
Ini penggenapan dari kurban-kurban di Perjanjian Lama yang bentuknya itu adalah domba. Karena domba ini tidak sepadan dengan manusia. Kan manusia berdosa. Yang harusnya mati itu kan manusia. Ketika manusia itu berbuat dosa. Kalau domba ini sifatnya sementara. Karena dia tidak sepadan dengan manusia. Nah, kenapa Yesus menyerahkan nyawanya? Karena manusia pasti gantinya pasti manusia. Karena di dalam Alkitab dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, manusia ganti manusia. Makanya Yesus itu datang. Ini kurban yang paling sepadan untuk kamu sebagai kurban penghapus dosa. Itu ibadah. Ibadah yang pertama sekali dilakukan Allah. Dilakukan Allah, dicontohkan kepada Adam. Makanya waktu ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Pak. Iya. Nah, harusnya Adam mati saat itu. Tetapi Allah menggantikannya dengan domba. Dan mengambil bulu domba itu sebagai pakaian Adam dan Hawa. Harusnya Adam mati, digantikan jadi domba ini yang mati. Nah, kurban pertama itu dicontohkan oleh Allah itu sendiri kepada Adam. Turunlah ke muridnya, ke anaknya, ke Kain dan Habel. Kurban sampai terakhir kali kurban itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pertama sekali kurban itu atau ibadah itu diajarkan oleh Tuhan, diakhiri oleh Tuhan itu sendiri, yaitu Yesus. Nah itu. Jadi untuk apa Kak kita ibadah kurban? Jadi ibadahnya orang Kristen setiap hari Minggu yaitu Pak kurban Ekaristi tadi. Sampai sekarang. Nah, itu di dalam dalilnya ya. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Itu akan terus kami lakukan sampai Tuhan Yesus datang. Itulah ibadah kami, kurban itu, Pak. Iya, terima kasih. Terus gini yang menjadi pertanyaan saya ya, apakah itu mohon maaf, apa itu tidak menyiksa hewan ya? Maaf ya ini, maaf. Apa tidak menyiksa begitu? Karena kan apa yang disiksa? Itu loh dombanya kalau dikorbankan itu apa nggak menyiksa begitu loh. Terima kasih. Loh, hewan itu memang diciptakan untuk manusia Pak. Di dalam Kejadian nih kan, sebelum penciptaan kan Allah itu menciptakan langit dan bumi dan hewan nih. Di dalam Kejadian berapa ya Pak Prop ya? Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dikatakan apa? Baiklah kita menjadikan manusia ini menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambarnya manusia diciptakan untuk menguasai hewan-hewan, ternak, segala burung-burung di udara. Nah, apa enggak menyiksa? Enggak. Karena memang hewan diciptakan untuk menjadi makanan manusia, menjadi kurban untuk manusia. Iya. Jadi Allah sudah mempersiapkan itu. Lalu apakah ini terlihat menyiksa Kak? Tidak. Kenapa? Hewan nggak punya perasaan. Itu satu. Hewan itu nggak punya roh. Nyawanya itu ada dalam darahnya. Gitu. Nah, kalau Bapak bilang apakah itu tidak menyiksa? Lalu bagaimana dengan kurban yang Bapak lakukan? Lalu bagaimana dengan makanan semua manusia di dunia ini? Apakah ikan itu tidak hewan sehingga kita menangkapnya, memotongnya dan mengkonsumsinya? Itu tidak menyiksa? Apakah ayam juga tidak disiksa? Semua itu memang untuk kita kuasai. Jadi sabar. Jadi kalau dikatakan apakah itu terkesan tidak menyiksa? Tidak. Itu memang harus kita kuasai kok. Makanya Tuhan itu memberikan otoritas kepada Adam dan Hawa. Untuk apa? Kuasailah seluruh bumi dan taklukkanlah. Jadi itu bukan penyiksaan. Itu memang otoritas yang diberikan Tuhan kepada manusia. Bukan penyiksaan. Oke. Kalau Bapak bilang menyiksa binatang, Bapak perlu ke tempat pecel lele, Pak. Ya. Terus mau menyiksa binatang. Itu digebuk kepalanya loh. Iya. Itu main getok aja, Pak. Petak gitu. Ngeri. Tapi tentang tebusan, saya juga heran ya. Kenapa sih kalau tentang tebusan itu teman-teman Muslim kan banyak bingung ya. Nah, kenapa sih orang Islam mesti akikoh, Pak? Bapak Islam kan? Akikoh nggak? Anaknya yang difoto di akikoh kan nggak? Pak Mas Dana, silakan dibuka Pak. Kenapa akikah itu kok mesti kambing? Kenapa nggak lele aja? Oh itu nyiksa juga, Bro.
Semua berarti kalau dibilang ya, diibaratkan seperti itu, berarti manusia ini penyiksa dong. Duh, dia makan bayam, disiksa itu. Semua disiksa, ya udah, pingsan lah manusia. Semua disiksa kalau gitu cara berpikirnya. Karena ternyata akikah itu juga adalah tebusan. Kurban. Akikah juga merupakan tebusan terhadap anak dari segala bentuk musibah, kecelakaan besar atau kecil ada sesuatu pada anak. Ini menurut Kemenak loh. Kenapa nggak pakai lele aja gitu? Kenapa mesti pakai kambing? Kenapa nggak pakai bayam aja, Prof? Proses akikah biasanya dilakukan pada hari ke-7, ke-14, atau 21. Setelah kelahiran seorang anak dan bagi anak laki-laki, akikah wajib memotong 2 ekor kambing, sementara anak perempuan 1 ekor kambing saja. Ya, ini dibuka mute-nya Pak Masda. Mas Dana, halo. Ini udah aku undang untuk buka mute tuh. Bang Jibril mungkin kenapa nggak pakai singkong aja Pak? Jangan, karena singkong itu badannya besar. Itu King Kong, Bro. Kenapa nggak bayam aja, bayam? Nah, itu kan takutnya tersiksa gitu. Masalah Bu ya, masalah agama ya ditanyakan ini. Bang Adi sama Biar tahu. Gak tahu. Kenapa Bang Ardi kayaknya habis berenang ini ya. Pilek. Hah? Enggak. Bang Ardi Islam Kristen Bang? Islam Bang. Islam. Silakan. Boleh nanya kah? Aku kan cuma orang bodoh, cuma mau nanya aja gitu. Enggak Bang. Ya. Islam kan Karena saya tadi, juga Pak? bukan. Orang Islam Pak Islam. Iya, oke. Silakan Bang Ardi. Ya, pertanyaan saya, kok itu Kristen itu banyak sekali anunya, maksudnya pengikutnya Yesus. Itu. Maksudnya kalau Islam kan cuma Nabi Muhammad aja yang maksudnya yang bisa diikuti gitu dari Allah kan, maksudnya Nabi gitu. Kalau Kristen kan ada sudah Matius, ada Paulus, kok banyak sekali gitu. Itu rasul Pak. Mana? Rasul. Iya, mana itu yang benar Pak? Gitu. Semuanya benar. Ada. Hah? Itu semua saksi mata Pak. Saksi mata yang kemudian menuliskan kisah dari gurunya. Matius, Yohanes, Yakobus. Ya. Siapa Karena lagi? Pak, beda-beda maksudnya Judas dia Tadeus. pendapatnya gitu. Hah? Yang mana yang beda? Izin turun dulu Ibu, mau kumpulan iya, ya. Pak, Mas Terima kasih Dana. sekali lain. Tuhan berkati Pak. Siap. Pak. Terima kasih atas roomnya. Maksudnya apa sih Pak? Pertanyaannya gimana sih? Aku nggak ngerti loh Pak Prof. saya cuma Bu, ini aku lihat roomnya kan, oh ini dibahas ini masalah agama ya, coba saya masuk tanya-tanya kan, siapa tahu bisa dijawab atau gimana kan gitu. Itu yang dia yang disalib itu Bu, siapa sebenarnya yang disalib itu? Yesus atau Nabi Isa yang disalib? Masih pertanyaan. Coba saya jawab pakai jurus Islam ya Pak ya. Menurut Bapak siapa yang disalib Pak? Kalau kami Islam Pak, itu yang disalib itu bukan Nabi Isa itu Pak. Siapa itu? Kalau menurut Islam, Iya siapa? ya Yesus kan. Kalau Yesus kan bukan Nabi Isa kan, lain juga. Kalau Islam, kok bingung Bu? Bapak pertanyaannya coba ulang lagi, pertanyaannya apa? Pertanyaan saya, yang disalib itu Nabi Isa kah atau Yesus? Nabi Isa. Loh, kok Nabi bisa disalib? Kan itu kan utusan Allah. Bisa lah, masa nggak bisa? Bapak aja bisa disalib, apalagi Nabi. Astagfirullahaladzim. Iya, Bapak mau nggak disalib Pak? Masa kita mau disalib? Nggak ada orang mau disalib itu. Makanya Bapak ngaku Allah biar disalib.
Yesus itu kemarin tuh gitu. Gara-gara dia ngaku Allah, dia disalib. Padahal dia mengatakan Oh, gitu. kebenaran. Padahal dia benar-benar Allah gitu. Waktu dia Padahal aneh mengatakan itu, Bu. kebenaran, bentar Pak. Waktu dia mengatakan kebenaran, nah dunia tidak peduli sama kebenaran itu. Kenapa? Karena dunia itu cenderung pada hal-hal yang bersifat salah gitu loh. Makanya Yesus bilang, aku dari atas, kamu dari bawah. Nah, manusia ini Pak cenderungnya apa? Cenderung itu berbuat dosa. Makanya ketika dikatakan kebenaran, nolak gitu. Karena manusia ini tidak mengerti apa-apa, tidak tahu tentang Allah. Gitu. Padahal Yesus jelas-jelas ya, ketika dia mengatakan Allah, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Gitu. Jadi dia ketika mengaku, dia bukan cuma ngaku-ngaku toh, terus tiba-tiba rebahan, hilang gitu. Enggak, dia lakukan, dia buktikan gitu. Nah, untuk itulah kenapa manusia saat itu, lo, kok bisa kau ngaku Allah? Kok bisa kau melakukan pekerjaan Allah? Padahal wujudmu manusia, kata orang-orang saat itu. Tapi mereka masih belum percaya sepenuhnya. Ketika dia mati, lalu bangkit, baru mereka bilang apa? Ya Tuhanku, ya Allahku. Nah, karena Bisa ya dulu Bu. Bisa saya tanya Bu? dari tadi juga nanya Anda, saya lagi jawab. Enggak, maksudnya mau tahu Ibu ini sebenarnya pendeta kah atau apa gitu? Oh, saya bukan pendeta, Saya orang Kristen magang. Saya Kristen magang. Oh ya. Ya saya kira tadi pendeta, makanya saya masuk di romnya gitu. Iya, kenapa Pak? Kayak bau-bau pendeta saya ya? Enggak, kalau dilihat dari caranya bicara itu kayak pendeta gitu, dia iya, pintar bukan. kan. Saya bukan Bagusnya di pendeta. sini Bu yang mau masuk di sini di rom Ibu itu bagusnya Pak Ustaz biar kita paku hantam. Ya, suruh aja Ustaz Kan baku kesini, cocok Pak. Kita gitu. justru nunggu. Suruh Kita kesini nunggu. aja Pak Ustaz. Suruh kesini. Ya biar dia paham kan gitu Nah, kan, itu masalah dia. agama kan dia paham itu. Itu yang kita tunggu-tunggu itulah yang kita Iya. harapkan. Kalau bisa Atau Ustadz Abdul atau Somad Ustaz kesini. Yahya Waloni bagus masuk di sini. Nah, Suruh Pak. kesini Pak. Kalau ada Bapak nomor WA-nya suruh kesini gitu. Suruh kesini. Apa kita dengan Iya. senang hati. Abdul Somad bawa sini, Yusuf Mansur, siapa Adi aja? Hidayat. Kalau Adi masalah Hidayat. agama Taufik Bu Basalamah. dan masalah Kristen saya nggak tahu gitu. Oh iya, wajar sih. Ya saya nggak tahu kalau masalah agama Kristen gitu. Soalnya Tapi saya Bapak- kan Islam, Bapak Islam. jadi Agama Islam tahu ya Islam Pak? Ya? saya. Kalau Islam tahu dikit, Oh, Islam tahu yang dikit juga yang lebih tahu itu Pak masalah Islam itu kiai atau ustaz. ya? Dia tahu semua itu. Mas. Iya. Iya, Kiai siapa namanya? Kiai Murtad ya namanya. Murtad. Dia murtad. Kok ada kiai murtad? Tapi Bu, Tapi Ustaz ada Waloni banyak. juga itu Bu pernah juga kan jadi Kristen kan kemarin pendeta dia. Bukan pendeta Pak dia dosen. Ya, dia dosen Universitas Balikpapan, Uniba. Dia bukan pendeta. Ya. Oh, tapi dia tahu semua itu masalah Kristen itu dia tahu semua. Yang mana dia tahu coba? Nggak tahu Coba apa. dia mana yang dia tahu? Yahya Waloni kan kemarin kalau ceramah dia tahu semua, saya dengan biasa dengan Dia tahu apa ceramahnya. nih? Bedain Pak, Ya, tahu sama pernah. so tahu. Ya, itu. Ya susah juga sih kalau kita mau berdebat masalah agama kan kita kan mempunyai masing-masing agama, jadi susah juga kan gitu. Loh, Ya, kalau Bapak disuruh kita- berdebat loh, Pak. Disuruh berdebat loh. Baca surat An-Nahl ayat 125. Disuruh berdebat sama orang. Disuruh. Iya, coba baca surat An-Nahl. Disuruh. Iya. Kalau masalah Kristen saya pengen nggak tahu Pak kalau masalah Kristen. Kalau orang Kristen itu disuruh memberitakan Injil. Makanya kami ini memberitakan Injil. Kalau orang Islam disuruh berdebat, disuruh memotong leher orang kafir kalau enggak ini. Nah, kalau Nggak orang pernah Islam itu diajarkan disuruh Bu, perang. tidak pernah orang diajarkan Islam itu memotong leher, tidak pernah itu berdosa itu kalau kita Baca. saling membunuh. Bapak coba punya Al-Quran nggak? Punya Al-Quran di rumah? An-Anfal 12. Punya. Buka surat Al-Anfal ayat 12. Belum pernah baca Pak Qurannya Pak?
Belum pernah. Berarti Bapak jarang baca. Sering baca Al-Quran, cuma saya ndak paham artinya gitu. Cuma sedikit aja paham. Kayak Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad gitu. Allah itu satu-satunya, ndak punya anak, ndak. Pokoknya satu aja Allah, ndak ada benda, ndak ada Al-Fatihah itu anak, artinya ndak apa, punya Pak? anak. Al-Fatihah itu dengan menyebut nama Bismillahirrahmanirrahim Itu itu isi artinya suratnya. apa? Al-Fatihahnya artinya apa, Pak? Al-Fatihah dulu aku ambil Al-Quran ya. Pas ini. Boleh. Ini kayaknya pinter ini Bapak ini ya. Iya. Bukan pintar ini baru Gak apa-apa. Karena orang pintar itu bukan hanya sekedar ini Pak. Tetapi ketika dia itu bisa menanggapi orang lain dengan baik, itu sebenarnya pintar. Jadi pintar itu bukan hanya sekedar menghafal, bukan. Selain Indah dia bu, bisa kita itu tidak bisa kritik juga orang lain. Nanti kita salah juga kritik kan dikembalikan gitu. Harus berpikir coba juga dicari yang belajar. baik. Al-Qurannya, Pak, biar kita cek. Selain itu orang pintar juga pasti minumnya tolak angin, tak? Baru gue mau bilang. Nah, pintar itu pasti minumnya tolak angin. Kalau orang bodoh apa, Prof? Kerokan ya. Makanya aku kalau masuk angin aku nggak mau dikerokin, Prof. Karena aku nggak mau. Coba Pak dulu, coba buka bu anunya itu bu. Ada di situ Al-Quran kita pegang bu. Loh, katanya Bapak yang mau buka Al-Quran. Gimana? Minta Al-Qurannya atau di mana disimpan ponakan ini? Makanya aku cari-cari. Kalau Coba nggak dari HP di-install aja, dulu, Pak. Hah? Ada HP satu lagi. Nanti aku masuk kembali ya. Aku dulu buka dulu ya. Maksudnya nanti saya masuk kembali lagi di ROM sini kan. Aku dulu Siap. saya cari dulu. Oke. Ya. Sorry. Ya.